Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 8, mata kuliah perilaku organisasi kelas A yang beranggotakan Arila Adirajasa, Ashifa Amelia, dan Husni Maulana Akbar, di sini ingin membahas mengenai studi kasus yang berjudul Tempat Kerja dan Keselamatan Pekerja. Di dalam video ini, kami akan membahas 3 pokok materi, yaitu pengertian sweatshop, isu keamanan sweatshop, dan alasan mengapa sweatshop bertahan. Semoga apa yang kami presentasikan di sini bermanfaat ya. Tanpa berlama-lama, ayo simak videonya. Negara-negara industri telah membuat kemajuan besar mengenai keselamatan dan kompensasi bagi pekerja. Jumlah kecelakaan pada pekerja telah mengalami penurunan yang besar dari generasi ke generasi dan banyak karyawan memperoleh upah yang lebih baik daripada sebelumnya. Sayangnya, keadaan ini tidak terjadi secara merata pada seluruh belahan di dunia. Untuk menekan biaya, banyak perusahaan multinasional membuka pabrik di negara-negara dunia ketiga seperti di Bangladesh, Indonesia, Argentina, dan lain-lain. Pabrik-pabrik tersebut bernama sweatshop. Pabrik sweatshop biasanya mempekerjakan karyawannya dengan upah yang sangat minimum dan dengan kondisi kerja yang tidak pantas. Praktik ini seringkali terjadi di perusahaan garmen. Sweatshop biasanya didirikan di negara yang tidak memiliki hukum ketat mengenai perlindungan pekerja. Maka dari itu, negara-negara ini menjadi sasaran empuk untuk mendirikan sweatshop. Dengan kondisi kerja yang sangat rendah, maka perusahaan dapat memproduksi barang dengan kuantitas lebih banyak, namun dengan biaya produksi yang rendah. Isu keamanan merupakan masalah yang tidak diperhatikan di dalam pabrik sweatshop. Beberapa pabrik tidak memiliki fasilitas keamanan seperti alat pemadam api dan pintu keluar darurat. Selain itu, seringkali jumlah karyawan di dalam pabrik melebihi kapasitas, sehingga lingkungan kerjanya sangat tidak terawat yang dapat menyebabkan para pekerja rentan untuk terjangkit penyakit. 3 kecelakaan baru-baru ini terjadi di Bangladesh, menimbulkan pertanyaan tentang sikap mewajari dan mendukung keberadaan sweatshop. Pada November 2012, kebakaran di pabrik Tezren Fashion yang membuat pakaian murah untuk beberapa toko Amerika Serikat, termasuk Walmart, menewaskan 112 pekerja. Pada April 2013, runtuhnya Rana Plaza, rumah bagi sejumlah pabrik garmen, menewaskan lebih dari 1.100 orang. Dan pada Mei 2013, kebakaran di perusahaan Tunghai Sweater menewaskan 8 pekerja. Penyelidikan insiden Rana Plaza mengungkapkan bahwa bangunan tersebut dibangun tanpa izin dari material di bawah standar. Meskipun pekerja melaporkan melihat dan mendengar retakan pada struktur bangunan, mereka diperintahkan untuk kembali bekerja. Pemerintah mulai mengambil tindakan di Bangladesh. Pada bulan April 2017, lebih dari 100 penyamakan kulit ditutup karena berbagai masalah kesehatan dan keselamatan. Walaupun keselamatan kerja di dalam sweatshop memiliki kualitas yang sangat buruk, perkembangan sweatshop di negara berkembang tetap saja meningkat. Hal ini dikarenakan jika dibandingkan dengan sektor ekonomi informal seperti pedagang kaki lima, sopir angkot, tukang becak, dan lainnya, sweatshop dapat menyediakan sumber pendapatan yang lebih stabil karena upahnya dibayarkan setiap harinya. Sehingga sweatshop dapat memberikan solusi jangka pendek bagi pekerja yang ingin mencari pekerjaan. Sebagai tanggapan, beberapa perusahaan seperti PVH, pemilik Tommy Hilfiger, dan Calvin Klein, serta Tchibo, pengecer Jerman, telah menandatangani proposal industrial yang mengikat secara hukum, yang mengharuskan produsen luar negeri untuk melakukan inspeksi bangunan dan keselamatan kebakaran secara teratur dan mempublikasikan temuan mereka. Namun, banyak perusahaan lain yang belum menandatangani, dan tidak satupun dari 15 perusahaan yang pakaiannya diproduksi di pabrik Rana Plaza menyumbang dana organisasi buruh internasional untuk para korban yang selamat. Tidak bisa dipungkiri bahwa sweatshop memiliki banyak permasalahan dalam praktiknya. Namun, kita tidak bisa mengabaikan keuntungan yang didapatkan oleh pekerja dari sweatshop. Tidak sedikit masyarakat yang setuju bahwa sweatshop
merupakan pilihan terbaik bagi pekerja miskin yang ada di negara berkembang untuk dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Walaupun demikian, untuk memastikan para pekerja ini tidak dieksploitasi oleh perusahaan barat, kita tetap perlu mengubah sistem dari sweatshop, terutama dalam hal keselamatan dan kelayakan kerja bagi para pekerja. Segala peraturan yang bertujuan untuk mengubah budaya dan praktik sweatshop harus diteliti dan diimplementasikan secara hati-hati agar para pekerja tidak terancam kehilangan pekerjaan mereka.